Halo semuanya, pernahkah kalian membayangkan bagaimana suatu kerajaan di Nusantara mampu menguasai jalur perdagangan internasional dan menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara? Hari ini saya, Salwa Laisyah Rehanun, absen 30 dari kelas 10A, akan mengajak kalian semua mengenal lebih dekat kerajaan Sriwijaya yang merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Oke, jadi topik pembahasan yang kita akan bahas hari ini yaitu latar belakang berdirinya kerajaan, masa kejayaan, fase kemunduran, peninggalan-peninggalan, dan raja-raja pada masa penting, serta daftar pustakanya. Yang pertama kita memasuki latar belakang. Nah, jadi kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim pertama di Indonesia dengan corak agama Buddha, dengan pendirinya yaitu Raja Dapuntahyang Srijayanasa yang tercatat pada Prasasti Kedudukan Bukit tahun 682 Masehi yang ditemukan di Palembang. Nah, nama Sriwijaya ini berasal dari bahasa Sanskerta, Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Jadi dapat diartikan Sriwijaya yaitu kemenangan yang gilang gemilang. Nah, pada awalnya Raja Dapuntahyang Srijayanasa melakukan sebuah perjalanan suci yaitu namanya Siddhyatra. Nah, ini bukan hanya sekedar perjalanan rohani, namun bentuk ekspedisi untuk mendirikan pusat kekuasaan baru. Dapuntahyang membawa pasukan, rakyat yang berjumlah kurang lebih 20.000 serta perlengkapan lainnya melalui sungai dan daratan. Ia dan pasukannya menyeberangi rawa-rawa dan pada akhirnya mendirikan sebuah kota di tepi Sungai Musi. Mengapa di Sungai Musi? Karena lokasi ini sangat strategis yang merupakan jalur air besar antara pedalaman Sumatera dengan laut lepas. Hasil bumi dari pedalaman Sumatera bisa dibawa ke hilir. Nah, dari laut, kapal-kapal dagang juga bisa masuk dan bertukar barang. Dalam arti lain, Musi sebagai pintu masuk dan keluar yang sempurna pada abad ke-7 sebagai jalur perdagangan dunia yang mengalami masa emas. Nah, Sriwijaya membangun kekuatan dengan mengirim pasukan ke bumi Jawa untuk ekspansi keluar pulau Sumatera. Nah, ekspansi ini bentuknya seperti menguasai pelabuhan dan memungut pajak yang dibuktikan dengan prasasti Kota Kapur di Bangka tahun 826 Masehi. Ekspansi dilakukan dengan ekspedisi dan penaklukan strategis dengan tujuan menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Ekspedisi ini sejalan dengan keruntuhan dua kerajaan pendahulunya, yaitu ada Kerajaan Tarumanegara di Jawa bagian barat dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Nah, sudah selesai kita membahas latar belakang, dilanjut kita akan membahas masa kejayaan. Nah, masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya ini ada pada kepemimpinan Raja Balaputra Dewa. Nah, pada awalnya ia memperluas kekuasaannya, dimulai dari Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Malaysia, bahkan hingga sampai ke Thailand Selatan. Hal ini membuat Kerajaan Sriwijaya mengalami puncak kejayaannya yang terjadi pada sekitar abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan internasional pada masa ini. Letak strategisnya di Selat Malaka menjadikannya sebagai simpul penting dalam perdagangan antara India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Kapal-kapal dari berbagai bangsa singgah di pelabuhannya membawa rempah-rempah, kain sutra, dan berbagai barang berharga lainnya. Dengan kekuatan armada laut yang besar, Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan dan memungut pajak dari setiap kapal yang melintas di Selat Malaka. Kekayaan ini menjadikan kerajaan tersebut makmur dan disegani. Lalu kita akan membahas kemajuannya pada berbagai aspek. Yang pertama, pada aspek ekonomi. Jadi, kerajaan Sriwijaya membangun armada laut sehingga kapal-kapal asing yang ingin berdagang di kerajaan Sriwijaya merasa aman dari perompak. Raja juga meningkatkan pelayaran dan perdagangan sehingga membuat kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim. Sebagai kerajaan maritim, kerajaan Sriwijaya membuat pelabuhan dan mengembangkannya menjadi pusat perdagangan internasional. Barang dagangan dari kerajaan Sriwijaya ini berupa perak, gading gajah,
penyu, kapulaga, perkayu-kayuan, dan juga rempah-rempah. Lalu yang kedua yaitu kemajuan di bidang politik. Nah, Raja Balaputra Dewa menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Benggala dan kerajaan Chola di India. Kerajaan Sriwijaya mengendalikan jalur-jalur perdagangan melalui Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Karimata, hingga Filipina bagian selatan. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat perdagangan internasional dan pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Nah, hal itu terjadi ketika Balaputra Dewa mendirikan Universitas Nalanda yang tepatnya berada di Bukit Siguntang. Nah, tujuannya itu untuk mendidik para biksu dan biksuni mempelajari kitab dan ajaran Buddha. Ia juga mendirikan sebuah asrama untuk pelajar dari Sriwijaya yang sedang melakukan studi di India. Lalu ada kemajuan sistem hukum. Nah, sistem hukumnya ini bersifat nasional ya, dilansir dari buku sejarah SMA _MA dengan pengarang A. Ferry T. Indratno. Hukuman kerajaan Sriwijaya yang disertai sanksi bagi seseorang yang melanggar dan hadiah bagi yang mentaatinya. Nah, hukumnya ini tidak hanya berlaku untuk rakyat, tapi juga berlaku untuk yang tinggal di kerajaan, untuk anak-anak raja. Nah, jadi sistem hukum di kerajaan Sriwijaya ini sudah adil ya, tidak pandang bulu mau dia saudara raja atau dia anak raja, tapi dia tetap mendapatkan hukuman sesuai aturan. Lalu ada kemajuan sosial. Nah, kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan yang berskala internasional pada bidang sosial. Salah satunya yaitu Ising, seorang musafir asal Cina yang pernah datang dan tinggal di kerajaan Sriwijaya. Tujuannya itu untuk menuntut ilmu, dan juga menerjemahkan kitab suci agama Buddha ke bahasa Cina. Kepopulerannya sebagai pusat pendidikan tidak lepas dari tokoh yang bernama Saya Kitri. Saya Kitri ini tuh merupakan seorang guru yang ahli dalam bidang kesusastraan Buddha. Selain itu, Saya Kitri juga pengarang dari kitab Hasta dan Dasastra. Selain Saya Kitri, ada juga guru-guru lain yaitu bernama Dharma Kitri dan Dharma Pala. Yang terakhir ada kemajuan kebudayaan. Banyak sekali pendeta dari Tiongkok dan yang menetap di Sriwijaya. Pendeta tersebut datang untuk belajar agama Buddha. Hal tersebut menunjukkan bahwa Raja Balaputra Dewa yang merupakan raja kerajaan Sriwijaya mempunyai kepedulian tinggi terhadap pendidikan dan kebudayaan. Selain itu, kerajaan Sriwijaya juga banyak meninggalkan prasasti seperti prasasti Talang Tua, prasasti kedudukan Bukit, prasasti Ligor yang akan kita bahas setelah ini. Nah, ini kita memasuki peninggalan kerajaan Sriwijaya. Nah, peninggalannya ini terdapat dua bentuk, yaitu bentuk prasasti dan bangunan. Nah, prasasti ini terdapat 10 prasasti yang kita bahas. Nah, kebanyakan dari prasasti ini berisi kutukan bagi orang-orang yang melanggar atau membangkang perintah dari raja kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada prasasti kedudukan Bukit yang ditemukan di sekitar tepian Sungai Batang. Pada prasasti ini tertulis angka 686 Masehi, ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini berisi ungkapan tentang Dapun Tahyang yang menaiki sebuah perahu serta mengisahkan tentang kemenangan dari kerajaan Sriwijaya. Yang kedua ada prasasti Kota Kapur yang ditemukan di sekitar Pulau Bangkan. Nah, prasasti ini berisi kutukan bagi orang-orang yang berani menentang perintah dari raja kerajaan Sriwijaya pada masa itu. Lalu yang ketiga ada prasasti Kerang Berahi yang ditemukan di Kerang Berahi, Merangi di Jambi. Nah, pada prasasti itu berisi mengenai kutukan orang-orang yang bersikap jahat dan tidak setia pada Raja Sriwijaya. Lalu ada prasasti Ligor yang menuai banyak perdebatan karena prasasti ini ditemukan di Thailand, sehingga para masyarakat Thailand mengeklaim bahwa kerajaan Sriwijaya itu berada di Thailand ya. Nah, prasasti ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Nakon Sitamarat yang berisi tentang kisah dari seorang Raja Sriwijaya yang membangun sebuah Tisamaya
Caitya untuk Kajara. Lalu yang kelima ada prasasti Palaspasemah yang ditemukan di pinggir rawa desa Palaspasemah, Lampung. Prasasti ini ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Melayu. Ini berisi kutukan orang-orang jahat dan tidak setia pada Raja Sriwijaya. Lalu ada prasasti Telaga Batu yang ditemukan di sebuah kolam Telaga Biru, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Prasasti ini berisi kutukan orang-orang jahat yang berada di sekitar wilayah Kerajaan Sriwijaya. Lalu ada prasasti Talang Tua yang berisi doa dari Buddha Mahayana serta kisah tentang pembangunan sebuah taman dari Sriwijaya sana. Lalu ada prasasti Leiden yang berbentuk lempengan tembaga berbahasa Sanskerta dan berangka tahun 1005. Di dalamnya tertuang kisah hubungan dinasti Chola dan dinasti Shailendra pada masa itu. Lalu ada prasasti Hujung Langit yang ditemukan di Lampung. Prasasti ini menunjukkan sebuah angka yaitu 997 Masehi. Yang terakhir ada prasasti Nalanda yang ditulis oleh Raja Dewa Paladewa dari Benggala menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, prasasti ini berisi perimatan Raja Balaputra Dewa dari Suwarnadwipa agar Raja Dewa Paladewa mendirikan sebuah vihara di Nalanda. Lalu terdapat peninggalan-peninggalan yang berupa bangunan. Nah, yang pertama ada Candi Muaro Jambi yang ditemukan Candi Muara Takus yang ditemukan di Riau yang memiliki corak Buddha dengan stupa di atasnya. Di halaman candi terdapat candi-candi kecil seperti Candi Sulung, Candi Bungsi, Stupa Palangka, dan Stupa Mahligai. Candi Muara Takus juga berciri khas Hindu, sehingga dipercaya merupakan perpaduan antara agama Hindu dan Buddha. Lalu ada bangunan berupa Candi Muaro Jambi yang menggabungkan sejarah Hindu dan Buddha. Candi ini termasuk peninggalan bersejarah terluas di Asia Tenggara karena menempati area seluas 3.981 hektar yang dipercaya dibangun dari abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi. Nah, candi ini masih terjaga hingga saat ini. Candi ini juga dibangun menggunakan bata merah. Yang ketiga ada Wanu Sriwijaya yang merupakan rekonstruksi kota dari Sriwijaya. Di atasnya pernah ditemukan pecahan keramik tembikar, tiang kayu, sisa industri, hingga barang-barang keperluan sehari-hari. Kawasan rekonstruksi ini dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu lokasi pemukiman, upacara keagamaan, dan Taman Sri Kshetra. Lalu ada situs Bingin Jumut yang merupakan bukti nyata dari kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Situs ini berlokasi di Jambi dan merupakan tempat ditemukannya arca Avalokiteswara. Ada pula arca Buddha yang pengerjaannya belum rampung hingga kini. Keduanya disimpan di Museum Nasional dan Museum Balaputra Dewa yang berada di Palembang. Lalu ada situs Tingkap yang merupakan tempat ditemukannya arca Buddha yang sedang berdiri di atas teratai dan reruntuhan bata. Situs ini ditemukan di kawasan Kebun Karet atau tepatnya di Sumatera Selatan. Lalu ada situs Karanganyar yang berada di sebelah selatan Bukit Siguntang yang Kerajaan Sriwijaya meninggalkan sebuah situs bersejarah, yakni situs Karanganyar. Kawasan ini berupa dataran rendah berupa rawa yang menyimpan sisa-sisa bangunan air seperti kolam buatan, kanal, dan parit kuno. Lalu kita masuk ke fase kemunduran. Nah, fase kemunduran ini karena adanya serangan dari Kerajaan Cholamandala di India. Kerajaan Cholamandala melakukan penyerangan sebanyak 2 kali pada tahun 1007 dan tahun 1023. Serangan tersebut membuat Sriwijaya kehilangan bandar-bandar kota. Kerajaan ini terjadi karena perebutan kekuasaan pada bidang pelayaran dan perdagangan. Nah, hal itu membuat Kerajaan Cholamandala menyerang Kerajaan Sriwijaya supaya ia bisa menguasai jalur perdagangan dan pelayaran itu. Nah, pada akhirnya Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan. Kekalahannya membuat perekonomian semakin melemah karena pedagang yang sering berjualan terus berkurang. Bukan hanya itu, kekuatan militer juga ikut melemah, sehingga membuat beberapa daerah melepas diri dari Kerajaan Sriwijaya. Alhasil, Kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13 Masehi. Selain karena adanya
serangan dari kerajaan Cholamandala, ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi keruntuhan dari kerajaan Sriwijaya ini. Yang pertama ada serangan dari Jawa. Pertikaian antara penguasa Jawa dan Sriwijaya terjadi karena memperebutkan kawasan lalu lintas perdagangan di sekitar Selat Malaka. Lokasi ini tuh sangat strategis untuk perdagangan, untuk jual beli. Jadi pemimpin Jawa dan Sriwijaya itu saling memperebutkannya. Lalu adanya pendangkalan Sungai Musi dan menjauhnya garis pantai. Hal ini terjadi karena berubahnya kondisi tanah, sehingga membuat akses pelayaran ke Palembang tertutup. Kondisi tersebut membuat kerajaan Sriwijaya rugi besar, khususnya bagi pedagang kerajaan ya, karena sebagian besar pasokan kebutuhan seperti beras itu didapatnya dari pedalaman dan masyarakat Jawa. Pasokan kebutuhan akhirnya terhambat untuk masuk sehingga tidak bisa dilanjutkan. Nah, ini kondisinya makin lama makin buruk dan perlahan runtuh kerajaan Sriwijaya. Lalu ada masuknya pengaruh Islam. Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh pedagang Arab dan India pada abad 13 Masehi membuat munculnya sebuah kerajaan kecil bercorak Islam. Misalnya berpisahnya kerajaan Samudera Pasai di pesisir timur Aceh yang kemudian menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia. Yang terakhir adalah lepasnya wilayah kekuasaan akibat penyerangan dari kerajaan Cholamandala membuat banyak daerah di kerajaan Sriwijaya melepas diri. Hal itu membuat kekuatan dari kerajaan Sriwijaya, kekuatan di wilayah kerajaan berani melakukan ekspansi keluar Sumatera. Contohnya Jambi yang melakukan pengiriman pasukan ke Cina pada tahun 1082 Masehi. Lalu ada raja-raja pada masa penting. Nah, yang pertama ada pendiri dari kerajaan Sriwijaya itu sendiri, yaitu Raja Dapuntahyang Srijayanasa. Nah, berdasarkan prasasti kedudukan Bukit tahun 680 Masehi berisi bahwa Dapuntahyang membawa 20.000 tentara untuk menundukkan Minangkabau. Selain itu, prasasti Talang Tua tahun 684 Masehi menyebutkan bahwa pembuatan Taman Sri Krestra itu atas perintah dari Raja Dapuntahyang. Lalu yang kedua ada Raja Balaputra Dewa yang memimpin pada masa kejayaan kerajaan Sriwijaya. Nah, pada masa kepemimpinan Raja Balaputra Dewa, kerajaan Sriwijaya mengalami perkembangan di bidang maritim dengan menguasai jalur perdagangan sehingga masyarakat makmur, dan terdapat juga armada laut yang kuat, dan hubungan diplomasinya dengan kerajaan India dan kerajaan-kerajaan lainnya pun kuat juga. Lalu ada Sri Sanggaratama Wijaya Tunggaratma. Nah, raja ini yang berada pada masa-masa akhir atau masa-masa Sriwijaya mau runtuh ya, pada abad ke-11 sekitar tahun 1030 atau 1031 Masehi, saat kerajaan Sriwijaya diserang oleh kerajaan Chola India. Nah, raja ini dijadikan tawanan. Nah, meski demikian kerajaan masih bertahan, belum runtuh. Lalu ada slide terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, pembahasan yang kita bahas dari tadi itu berdasarkan informasi-informasi dari situs yang terdapat pada daftar pustaka ini. Dari pembahasan tadi bisa kita lihat bahwa kerajaan Sriwijaya bukan hanya sejarah, tapi menjadi bukti bahwa Indonesia pernah berjaya di tingkat internasional. Mari kita jadikan hal ini sebagai inspirasi untuk masa depan yang baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penulisan. Terima kasih.